Ini bedanya Yesus Kristus dengan Yesus yang lain. Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Allah Kaifu. Loh Pak Pendeta Dede, emang ada Pak Yesus yang lain? Ada di dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Di situ ditulis Yesus yang lain. Berarti Yesus yang lain itu bukan Yesus Kristus? Bukan. Lalu bedanya di mana Pak? Mengalir saja ya. Ya, Yesus yang lahirnya tanggal 25 Desember itu Yesus yang lain. 25 Desember tahun 4 sebelum Masehi itu Yesus yang lain. Berarti kalau Yesus yang lain lahirnya tahun 4 sebelum Masehi, sekarang berarti baru tahun 2022 dong, bukan 2026. Ya seperti orang tidak waras kan? Ya, gereja-gereja meyakini, semua gereja Tritunggal meyakini Yesus lahir tanggal 25 Desember. Tidak waras ya Pak, tidak waras. Itu Yesus yang lain. Kalau Yesus yang Kristus lahirnya akhir Desember pada tahun ganjil, tahun 1 Masehi. Cocok Pak, sekarang tahun 2026. Ya cocok ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Yesus yang lain itu begitu lahir owek-owek sudah Tuhan, sudah Kristus, sudah juru selamat. Ora waras ya Pak, enggak waras. Itu gereja, semua gereja Tritunggal meyakini Yesus yang lahir ceprot bayi owek-owek itu sudah Tuhan, sudah Kristus, sudah juru selamat. Gagal paham. Lukas pasal 2 ayat 11. Yang benar adalah Yesus Kristus itu waktu lahir bayi owek-owek yang lahir seorang anak laki-laki. Lukas 2 ayat 7. 30 sampai 33 tahun kemudian anak laki-laki inilah jadi Tuhan yang fisik, Kristus yang fisik, dan juru selamat yang roh. Jadi Lukas 2 ayat 11 itu nubuatan untuk 30 sampai 33 tahun kemudian. Yang ketiga adalah Yesus yang lain itu gondrong. Ya. Gondrong. Ya. Gondrong ya. Berarti kalau rambut gondrong bau ya Pak. Ya gondrong dan bau pasti ya. Sampai sekarang Yesus itu gondrong ya. Itu Yesus yang lain. Kalau Yesus yang Kristus tidak ya. Karena 1 Korintus 11 ayat 4 dan 15 ya, laki-laki itu tidak mungkin gondrong karena itu menghina Allah. Kemudian selanjutnya Yesus yang lain itu mati disalib hari Jumat, bangkit hari Minggu. Enggak waras lagi nih Pak. Ya enggak waras, itu semua gereja Tritunggal mengimani itu. Yesus disalib hari Jumat, bangkit hari Minggu. Berarti tidak memenuhi 3 hari 3 malam. Ya memang tidak waras. Yesus Kristus disalib hari Rabu. Kemudian pintu kubur ditutup Kamis dini hari, bangkit hari Sabtu malam. Lalu diketahui kubur kosong Minggu subuh. Ya. Yesus yang lain juga naik ke surga hari Minggu. Coba tanya ya, semua gereja Tritunggal mengimani Yesus itu naik ke surga pada hari Minggu. Nggak waras lagi ya Pak. Ya. Yang benar Yesus naik ke surga hari Sabat. Ya, lalu murid-murid pulang ke Yerusalem seperjalanan Sabat. Itu kurang lebih 2 km saja. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 12. Ya. Kemudian Yesus yang lain itu tetap fisik abadi sampai selama-lamanya. Di surga juga masih gondrong, sujud kepada si Bapa, itu Yesus yang lain. Kalau Yesus Kristus sekarang adalah roh. Roh Kudus, roh Allah, roh Tuhan, roh Kristus, roh Yesus. Ya, sebagai satu-satunya Tuhan Allah, Alfa Omega Maha Kuasa itu sejak tahun 66 Masehi. Sebelumnya di era kekekalan Yesus sudah Alfa Omega Tuhan Allah itu. Jadi
semua gereja Tritunggal mengimani Yesus tetap manusia fisik, tetap gondrong, duduk di surga hadap-hadapan ya dengan si Bapa, tambah lagi si Bunda Ratu Surga. Kok kayak nggak waras? Bukan soal itu ya. Semua Tritunggal mengimani itu. Menghujat luar biasa ya, memang penghujat kelas kakap itu ya Tritunggal, menghujat Yesus luar biasa dari pagi sampai pagi lagi ya, seperti itu. Jadi sekarang clear ya bedanya Yesus yang lain dengan Yesus Kristus. Yesus yang lain itu ada di dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Yesus Kristus adalah Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa itu. That it back to the scripture, kembali kepada Alkitab yang murni dan konsekuen. Jangan pakai Alkitab tercemar ya. Ya, proto-kanonika maupun deuterokanonika. Buang itu kitab. Ya, itu Alkitab tercemar itu ya, tercemar Tritunggal ya. Back to the scripture, kembali ke Alkitab murni dan konsekuen. Alkitab Kristen. Very clear ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.